Nggak, nggak mungkin. Ini bukan pantai yang sering aku kunjungi. Di mana? Di mana pasir yang sering aku lihat? Di mana pasir yang cantik itu? Bahkan sekarang, pasir-pasir itu telah dipenuhi dengan sampah. Yang aku mau hanya pantai cantikku yang kembali dengan pasir yang bersinar. Hanya itu yang aku mau. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Swastiastu, Sin. Masihkah kau Sin, ingat aku mau nanya, mau nggak ikut aku sama teman-teman yang lainnya mau ada rencana buat kampanye? Iya, Sin. Kayak aku mau cerita sedikit ya. Tadi aku kan sempat ke pantai. Mau tahu nggak? Aku ngeliat kondisi laut tuh emang bener-bener nggak sebaik itu. Yang aku mau refreshing ke pantai, aku mau ngeliat pasir yang cantik, tiba-tiba dipenuhin banyak sampah plastik, sampah-sampah yang lainnya. Bahkan aku sempat melihat toko bayi di sana. Jadi tujuan aku mau ngajak kalian buat ikut kampanye. Itu lebih mengurangin sampah-sampah, polusi, dan lain-lain. Terutama untuk jejak karbon. Gimana menurut kamu? Kamu bisa nggak? Oke. Besok kita langsung kumpul di rumahku. Kita siapin semua barang-barang. Kita siapin semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik-adik semuanya. Pada kesempatan baik ini, kakak akan melakukan kampanye tentang jejak karbon kita di bumi dan upaya menguranginya. Sebelum itu, izinkan kakak memperkenalkan diri. Kakak sendiri atas nama Gusti Madedar Suryawan dan rekan kakak bernama. Perkenalkan, nama kakak Nino Putri Sintia Putri, bisa dipanggil kakak Sintia. Baik adik-adik semuanya, sebelum lanjut ke isi dari kampanye yang kakak-kakak akan bawakan, alangkah baiknya mengenal terlebih dahulu apa itu jejak karbon. Jejak karbon atau carbon footprint adalah jumlah karbon atau gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dalam kurun waktu tertentu. Belakangan ini sering terjadi bencana di segala penjuru dunia atau belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Kita bisa melihat berbagai bencana yang terjadi di negeri tercinta kita, seperti yang terjadi baru-baru ini, yaitu banjir bandang di kawasan wisata alam Sembahe, Sumatera Utara. Nah, selain Indonesia, kita beralih lagi ke luar negeri. Di habitat harimau Benggala atau negara Bangladesh, suhu di sana akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Berdasarkan sumber yang ada, suhu di Bangladesh bisa mencapai 51,2 derajat Celcius. Sungguh sangat panas sekali. Selain itu, Badan Meteorologi Dunia menyatakan tahun 2022 kemarin menjadi tahun terpanas secara global. Kenaikan suhu mencapai 1,15 derajat Celcius, lebih tinggi dari suhu sepanjang periode pra-industri, yaitu pada tahun 1850 hingga 1900-an. Mencarnya es di kutub yang disebabkan oleh pemanasan global juga menyebabkan naiknya air laut yang nantinya menenggelamkan kota-kota besar yang berada di dekat pantai.
Tak jauh-jauh, kita ambil contohnya saja ibu kota kita yaitu Jakarta diprediksi akan tenggelam pada tahun 2030. Salah satu penyebabnya yaitu meningkatnya intensitas air laut. Jadi singkatnya, gas rumah kaca berupa karbon dioksida, belerang dioksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, gas metana, dan klorofluorida atau klorokarbon atau bisa juga disebut CFC merupakan bagian dari jejak karbon dan saling berhubungan satu sama lain. Gas-gas ini dipicu oleh berbagai hal seperti dari perindustrian ini. Banyak sekali pabrik-pabrik yang ada beserta limbah yang dihasilkan. Sungguh ini memperparah keadaan. Selain itu, menggunakan bahan bakar yang berlebihan juga dapat memicu gas-gas rumah kaca ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan secara rinci oleh kakak Sinjanya. Silakan Sinja. Selain yang disebutkan oleh kakaknya tadi, ada lagi kontributor dari jejak karbon seperti memakai listrik yang berlebihan dan makan makanan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk membangkit listrik dibutuhkan namanya pembangkit listrik, dan di Indonesia menggunakan pembangkit listrik bertenaga bahan bakar fosil. Tentu hal ini dapat menyumbangkan lebih banyak jejak karbon. Dan untuk makan makanan sehari-hari yang dimaksud di sini adalah mengonsumsi daging unggas maupun daging sapi, apalagi daging-daging yang diekspor dari luar yang membutuhkan banyak transportasi untuk mengekspornya. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan jejak karbon. Bencana-bencana yang telah disebutkan oleh kakak tadi merupakan dampak dari perubahan iklim. Lantas perubahan iklim disebabkan oleh apa? Nah, perubahan iklim ini disebabkan oleh pemanasan global, yang dimana pemanasan global ini juga disebabkan oleh jejak karbon. Sebetulnya ada dampak positif dan negatif dari jejak karbon ini, di mana dampak positifnya yaitu menjaga suhu bumi kita ketika malam hari agar tetap hangat. Dan dampak negatifnya ketika jejak karbon ini menumpuk secara berlebihan di atmosfer yang akan dapat menyebabkan pemanasan global sehingga bumi menjadi kurang layak untuk dihuni. Nah, apabila bumi kurang layak dihuni, maka kemana kita harus pergi? Nah, untuk itu, kita sebagai generasi penerus bumi harus melakukan berbagai tindakan untuk menekan jumlah jejak karbon yang berlebihan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan, dimulai dari diri sendiri, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengisi daya handphone hingga 100% dan maksimal 85%, mematikan peralatan elektronik di rumah jika tidak digunakan, dan tidak membuang-buang air atau sumber daya lainnya, serta melakukan 3R yaitu reuse, reduce, dan recycle. Jikalau berpergian, maka lebih baik menggunakan transportasi umum atau lebih baik jalan kaki menggunakan sepeda ke tempat yang lumayan dekat. Dan untuk upaya mengurangi jejak karbon secara berkelompok dapat dilakukan dengan cara reboisasi, membuat ekoenzim lalu menuangkannya ke sungai bersama-sama, melakukan kegiatan kebersihan di lingkungan sekitar, dan melakukan edukasi dan mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam segala hal yang dapat mengurangi jejak karbon bersama. Selain upaya di atas, ada salah satu upaya yang tak kalah pentingnya, yaitu mengubah pembangkit listrik di Indonesia yang awalnya berawal dari menggunakan bahan bakar listrik tenaga bahan bakar fosil, kini beralih menggunakan teknologi terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik yang sudah terbarukan. Salah satu contohnya yaitu di Pasar Rakyat Gianyar dan Rumah Sakit Umum Sanjiwani. Sekarang sudah menggunakan PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Hal ini dapat ditiru dan sangat patut diapresiasi. Untuk itu, mari kita bersama minimalisir jejak karbon dengan upaya-upaya di atas. Sekian dari kami, terima kasih. JTB, jujur, tangguh, berintegritas. Bersama kami, mengurangi jejak karbon. Go Green with Action. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Patut tega mentegakkan serta temlajang raga apang dadi aneh utama bakal hidup dari manusia. Dan tidak dari kami, saksikan
Semeton blas-blas sareng sinau ya